Bab 886. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Unicorn giok memandang rendah semua binatang, mengguncang seluruh sekte pengendali binatang dan membuat khawatir banyak orang kuat. Sekte saya tidak memiliki unicorn berdarah murni, bagaimana bisa ada unicorn yang mengaum? Siapa yang membawa binatang itu ke sekte saya untuk menimbulkan masalah? Beraninya kamu menggunakan binatang suci untuk mempengaruhi latihan meditasiku, kamu mendekati kematian. Di sekte pengendalian binatang, satu demi satu suara kemarahan keluar, dan nafas menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sosok-sosok muncul satu demi satu, membawa binatang perang, dan terbang menuju gerbang gunung. Pertama ada kelompok ahli di bidang pemurnian para dewa, dan kemudian ada kelompok ahli di bidang kesengsaraan surgawi, dan bahkan para yang mulia pun muncul. Jauh di atas langit, di awan, ada beberapa yang mulia berdiri samar-samar. Yang mulia berkepala memiliki aura yang menakutkan, dan tatapannya seperti kilat, menatap ke arah unicorn giok, matanya bersinar terang. Setelah itu, mata yang mulia tertuju pada pemilik unicorn giok, dan dia segera mengerutkan kening, kamu bukan ahli binatang, bagaimana kamu bisa memiliki binatang? Siapa yang menetapkan bahwa jika kamu bukan seorang Beastmaster, kamu tidak dapat memiliki bis? Lu Chen bertanya balik, di mana kamu mendapatkan giok unicornmu? Yang mulia bertanya lagi, bagaimana binatangku bisa datang ke sini, apa hubungannya denganmu? Lu Chen terus bertanya balik, tetapi dia hanya tidak ingin berbicara baik dengan pihak lain. Kali ini dia datang ke sekte pengendali binatang untuk mencari Ming Yue, dan mengalami banyak kesulitan, dan dia sudah kesal. Bahkan jika eksekutif puncak dari sekte pengendali binatang muncul, dia tidak ingin menunjukkan ketampanan, dan dia tidak takut pihak lain akan main-main. Bagaimanapun, sekte pengendali binatang masih merupakan sekte lurus dengan reputasi besar dalam seni bela diri. Para eksekutif puncak dari sekte pengendali binatang memiliki status dan status, setidaknya sisi baiknya, mereka tidak akan menindas yang kecil dengan yang besar, dan mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Jade Kilin sangat penting bagi sekte saya perlu mengetahui asal-usulnya. Yang mulia berkata demikian, mau tahu asal-usulnya, apakah kamu menggunakan postur ini? Lu Chen menunjuk ke daerah sekitarnya, puluhan ribu binatang bersujud di tanah, dan puluhan ribu murid pengendali binatang mengelilinginya. Mundur, kepala yang mulia begitu ditanya hingga wajahnya menjadi sedikit merah, jadi dengan lambaian tangannya, puluhan ribu murid pengendali binatang mundur satu demi satu. Hari ini saya datang mengunjungi sekte penjinak binatang. Saya tidak berharap Anda begitu ramah. Itu benar-benar membuka mata saya. Lu Chen mendengus, dan tidak repot-repot berbicara dengan yang mulia dari sekte binatang. Dia berbalik dan menyapa Sangguan, ayo pergi. Tunggu sebentar, kamu belum mengatakan asal-muasal giok unicorn. Melihat Lu Chen tidak ingin berbicara dengannya, pemimpin itu sedikit kesal. Aku akan memberitahumu saat aku sudah merasa lebih baik. Kata Lu Chen, tidak masuk akal untuk tidak melihat siapapun, itu terlalu sombong, aku begitu mudah memprovokasi sekte penjinak binatang. Pemimpinnya, yang mulia, sangat marah, dan dengan tangannya yang besar, dia benar-benar bergerak sendiri, kamu boleh pergi jika kamu mau, tinggalkan giok unicorn. Dari langit, sebuah tangan raksasa turun dan meraih giok unicorn. Berhenti, antara langit dan bumi, terdengar suara agung. Metropolitan. Yang mulia mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berhenti, tidak berani melakukan kesalahan. Aku tahu asal-muasal, giok unicorn, kalian semua mundur. Suara agung datang, mematuhi. Yang mulia menjawab, dan kemudian membuat beberapa yang mulia menghilang. Kemudian, semua murid pengendali binatang mundur satu demi satu dan kembali ke sekte. Setelah beberapa saat, semua murid yang mengendalikan binatang itu pergi. Hanya Lu Chen dan yang lainnya yang tersisa di luar gerbang gunung. Kamu adalah Lu Chen. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan Lu Chen. Itu generasi muda, kamu adalah penguasa sekte pengendali binatang. Lu Chen menebak. Kamu menebak dengan benar, kursi ini benar. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Junior Lu Chen, saya telah bertemu dengan master dari sekte penjinak binatang. Lu Chen tidak banyak bicara, dan segera memberi hormat prajurit. Sangguan Jin menunggu mereka bertiga memberi hormat dengan cepat. Tidak perlu terlalu sopan, aku tahu kamu di sini untuk Ming Yue.
Master dari Sekte Pengendali Binatang mengalihkan pandangannya dari Lu Chen dan mendarat di Yukilin, dan dia tidak bisa menahan nafas. Yukilin, binatang kelahiran Ming Yue, dilahirkan dengan kelahiran, dan merupakan hadiah dari surga untuk Ming Yue. Tapi gadis konyol itu benar-benar memberikannya padamu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Petik 2. Namun, yang mengejutkanku adalah kamu bisa memelihara unicorn giok tanpa menjadi master binatang. Ini benar-benar hal yang hebat bagi Ming Yue. Master dari Sekte Pengendali Binatang memandangi unicorn giok, yang ukurannya sebanding dengan kuda liar, dengan kegembiraan di matanya, dan mencoba membujuknya. Lu Chen, kamu harus jelas tentang satu hal. Unicorn giok adalah binatang kelahiran Ming Yue, dan terkait erat dengan nasib Ming Yue. Itu selalu milik bulan yang cerah, bukan milikmu. Jika kamu mengembalikan giok unicorn ke Ming Yue, aku akan mengirimkanmu binatang setengah dewa yang kuat. Kepala Sekte Pengendali Binatang berkata demikian lagi. Saya membuat perjanjian dengan Ming Yue bahwa hari kita mencapai puncak seni bela diri adalah hari ketika Jade Kilin kembali. Kata Lu Chen, Wu Dao tidak terbatas. Apa puncaknya? Kata Kepala Sekte Pengendali Binatang. Kami lahir di Wastelen Timur, jadi secara alami kami terbatas pada puncak seni bela diri di Wastelen Timur. Lu Chen menjawab, wilayah Desolate Timur, Martial Dao tidak jauh. Yang mulia adalah yang terhebat. Master dari Sekte Pengendali Binatang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, basis budidaya Anda dan Ming Yue masih dangkal, dan masih ada beberapa celah antara Anda dan Yang Mulia, dan Anda harus bekerja lebih keras. Namun, kamu telah mengilhami visi naga, dan kamu pastinya adalah seniman bela diri terkemuka dengan potensi besar. Selama tidak terjadi apa-apa, kamu bisa menjadi seorang yang terhormat dalam beberapa dekade. Ming Yue memiliki pembuluh darah bela diri unicorn di tubuhnya, tapi dia sudah lama tidak menginspirasi visinya, dan dia tidak bisa menjadi bakat seni bela diri kelas 1. Ini akan menjadi hambatan bagi kemajuannya. Jika terus berlanjut seperti ini, akan sulit baginya untuk mencapai puncak bersamamu, setidaknya lebih lambat darimu 100 tahun. Menyebutkan visi tersebut, Kepala Sekte Pengendali Binatang mengerutkan kening. Ming Yue memang seorang master binatang langka yang jenius, dan dia juga memiliki visi potensial, tapi dia belum terstimulasi. Dan sebagai Master Ming Yue, dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat menginspirasi visi untuk Ming Yue, jadi dia merasa cemas untuk waktu yang lama. Dia adalah penguasa agung sebuah sekte, awalnya dia tidak akan dengan santai menyebutkan hal-hal ini kepada orang luar. Tetapi hubungan antara Lu Chen dan Ming Yue tidak biasa, dan seni bela diri Ming Yue juga terkait dengan Lu Chen, jadi dia tidak terlalu khawatir di depan Lu Chen tentang masalah Ming Yue, jadi dia membuka percakapan. Itulah sebabnya aku datang ke Ming Yue. Kata Lu Chen, bisakah kamu menginspirasi penglihatan bulan? Mata master dari Sekte Pengendali Binatang berbinar. Dia telah hidup selama ribuan tahun, dan dia benar-benar jenius. Bagaimana dia bisa gagal memahami apa yang dimaksud Lu Chen? Tentu, Lu Chen mengangguk setuju, tetapi dia tidak akan memberitahu pihak lain cara memicu penglihatan tersebut. Faktanya, karena Anda memberitahu pihak lain tidak dapat melakukannya. Pil 5-9 putaran bukan hanya obat khusus, tetapi juga sangat tidak lazim. Umumnya, meski mengetahui percuma, 5 harta utama untuk menyempurnakan pil 9 Zuan Limai, selain bis pil urutan ke-10, yang lebih mudah didapat, buah lin, rumput duanyang, jenggot pohon api, dan daun klon mudah didapat, dari. Lu Chen memiliki metode khusus, dan butuh banyak usaha, dikombinasikan dengan berbagai faktor keberuntungan, untuk menyelesaikan semuanya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah lin, rumput duanyang, janggut pohon api, dan daun klon. Kamu datang denganku. Master dari Sekte Pengendali Binatang sangat gembira, dan alih-alih bertanya tentang metode Lu Chen, dia mengundang Lu Chen untuk bergabung dengan sekte tersebut dan membawa Lu Chen menemui Ming Yue sendiri. Bagi master dari Sekte Pengendalian Binatang, Ming Yue adalah pengontrol binatang langka, muridnya yang berharga, dan dianggap sebagai harta karun olehnya. Dia tidak perlu peduli tentang apapun, tapi dia benar-benar peduli dengan masa depan seni bela diri Ming Yue. Selama ada sesuatu yang bermanfaat bagi Ming Yue, dia akan segera melakukannya secepatnya. Misalnya, terakhir kali dia mendengar ada unicorn air di Laut Terlarang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menangkapnya. Dia hampir mati di Laut Terlarang dan tidak bisa kembali. Sekarang,
Ketika dia mendengar bahwa Lu Chen memiliki cara untuk merangsang penglihatan bulan, orang dapat membayangkan betapa gembiranya dia. Segera, sekelompok orang muncul di langit di atas sekte pengendali binatang, terbang menuju kedalaman sekte tersebut. Pemimpinnya secara alami adalah master sekte dari sekte pengendali binatang, diikuti oleh Lu Chen yang mengendarai unicorn giok, diikuti oleh Sangguan Jin dan 3 lainnya. Master dari sekte pengendali binatang secara pribadi membawa Lu Chen ke dalam sekte tersebut, yang mengejutkan banyak murid dan bahkan para tetua dari sekte pengendali binatang. Penguasa dari sekte pengendali binatang mereka biasanya sangat agung, terlepas dari status dan kekuatan mereka, tidak peduli penguasa sekte mana yang datang berkunjung, mereka tidak pernah keluar untuk menyambut mereka. Tapi hari ini, Sang Suzerain benar-benar menyapa murid-murid Suantian di luar pintu, dunia telah benar-benar berubah. Terlebih lagi, Sang Suzerain sedang berbicara dan tertawa dengan Lu Chen, yang benar-benar mengejutkan banyak murid dari sekte pengendali binatang. Lu Chen hanya ada di alam abadi, kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki. Bahkan jika Suzerain tertarik pada giok unicorn, ambil saja, tidak perlu memperlakukan Lu Chen dengan baik, bukan? Kita harus tahu bahwa Lu Chen ini telah membunuh murid dari sekte penjinak binatang. Wei Qingshan dan Sun An, 2 talenta pengendali binatang, mati di bawah pisau Lu Chen, jadi tidak apa-apa jika Suzerain tidak membuat marah Lu Chen, dan masih memperlakukannya secara berbeda. Tidak bisa membaca, tak seorang pun di seluruh sekte pengendali binatang, tidak peduli tetua atau muridnya, dapat memahaminya. Tapi mereka sekarang tahu satu hal, yaitu Wei Qingshan dan Sun An mati sia-sia, karena Lu Chen telah menjadi tamu dari sekte penjinak binatang, dan dia tidak bisa menyinggung mereka begitu saja di masa depan. Lu Chen ini, bahkan Sang Suzerain pun bisa mengatasinya, sangat kuat. Di pegunungan Wanshu, di antara jutaan gunung, terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi hingga awan, dan auranya sangat kuat. Gunung itu hanya milik satu orang, yaitu murid tercinta dari Master Sekte Pengendali Binatang, Ming Yue eksklusif untuk itu. Di puncaknya terdapat platform besar yang radiusnya 10.000 sang. Di peronnya terdapat beberapa paviliun indah, deretan pohon raksasa yang menjulang tinggi, bahkan sebuah kolam. Kolam itu memancarkan aura yang kuat. Ada seekor unicorn air muda bermain di kolam, dan seorang gadis muda menjaga tepi kolam dengan unicorn api. Fitur wajah gadis itu sangat indah, matanya murni, rambut hitam panjangnya 3.000 seperti air terjun, dia mengenakan jubah pengontrol binatang yang ramping, dia anggun seperti bulan yang cerah. Ming Yue, siapa yang kamu lihat datang? Master dari Sekte Pengendali Binatang mendarat di peron dan berkata sambil tersenyum. Dia mengetahui dengan baik masalah Ming Yue dan Lu Chen, dan dia tahu bahwa Ming Yue akan sangat senang melihat Lu Chen. Benar saja, ketika Ming Yue menoleh untuk melihat, dia melihat wajah tampan, dan Zun muda yang membuatnya rindu siang dan malam. Pada saat itu, Ming Yue begitu bersemangat, matanya yang indah berbinar, dan dia tidak bisa menahan senyum kegembiraannya, seperti anggrek di lembah kosong yang tiba-tiba mekar, indah dan indah. Temui sang putri, Sangguan Jin dan ketiganya membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Ming Yue adalah tunangan Lu Chen, bisakah mereka tidak menghormatinya? Jika Fei Long ada di sini, dia pasti tidak akan disebut seorang putri, tapi saudara ipar perempuan. Sangguan Jin, kakak senior Ruhua, pemula, Ming Yue sopan. Ming Yue memahami situasi umum, dan tidak mengabaikan mereka bertiga karena mereka hanya bawahan Lu Chen, tetapi dengan sopan memberi mereka berkah. Mengaum, unicorn api mengeluarkan geraman pelan, dan terbang ke arahnya, berputar mengelilingi unicorn giok, menggelengkan kepala dan ekornya kegirangan, seperti anak anjing. Unicorn air muda juga memanjat dari kolam, dan berlari mendekat, terus-menerus bergesekan dengan unicorn giok, menjulurkan lidah kecilnya, terlihat lucu dan menawan. Dan Yu Qilin berpura-pura menjadi agresif, menyipitkan mata, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada, sangat dingin. Binatang dewa adalah binatang dewa, dan binatang setengah dewa dengan garis keturunan yang tidak murni tidak ada bandingannya. Melihat adegan ini, kepala Sekte Pengendali Binatang tidak bisa menahan nafas. Dia menghabiskan banyak usaha dan biaya yang melelahkan untuk menangkap dua dewa yang kuat, unicorn api dan unicorn air, dan memberikan mereka kepada Ming Yue sebagai binatang perang. Sangat disayangkan begitu unicorn giok keluar, unicorn air dan api harus menundukkan kepala dan menundukkan kepala. Lu Chen, kenapa kamu ada di sini? Ming Yue menekan ekstasi di hatinya, tetap menahan diri,
dan bertanya sambil tersenyum. Buka mulutmu. Kata-kata pertama Lu Chen bukanlah bertanya padamu, tapi meminta Ming Yue membuka mulutnya. Ming Yue bahkan tidak bertanya, dan langsung membuka mulut ceri kecilnya. Angsa, begitu Lu Chen mengulurkan tangannya, dia memasukkan pil 5-9 putaran ke dalam mulut Ming Yue. Ming Yue juga bersenandung, bahkan tanpa mengunyah, dan langsung menelannya ke perutnya. Kamu, pil apa yang kamu berikan pada Ming Yue? Kepala Sekte Pengendali Binatang terkejut. Sebagai pengontrol binatang, Anda tidak bisa meminum pil sembarangan. Beberapa pil memiliki bau obat yang kuat, yang akan mempengaruhi binatang itu. Tentu saja itu hal baik yang bisa menginspirasi visi. Lu Chen tersenyum. Ramuan, yang merangsang penglihatan. Mata master dari Sekte Pengendali Binatang berbinar, apa efek dari ramuan ini? Mereka semua sudah makan, bagaimana kamu melihat efeknya? Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Sangguan Jin dan mereka bertiga. Sangguan Jin dan yang lainnya memahami maksud Lu Chen, dan segera membuka penglihatannya, membuat mata master sekte dari Sekte Pengendali Binatang bersinar kembali. Di kehampaan di belakang mereka bertiga, masing-masing ada pedang raksasa, palu raksasa, dan sambaran petir. Ketiga penglihatan tersebut semuanya merupakan penglihatan yang langka, dan juga merupakan penglihatan yang kuat, yang berarti bahwa ketiga orang tersebut memiliki fisik yang istimewa, dan mereka semua adalah bakat seni bela diri. Pilnya, level berapa? Master Sekte dari Sekte Pengendali Binatang menjadi lebih aktif. Bagaimanapun, dia adalah Master Sekte, dan dia juga ingin memberikan beberapa pil seperti itu untuk para murid di bawah Sekte. Ini ramuan yang relatif rahasia. Lu Chen belum ingin memberitahu Master dari Sekte Pengendali Binatang, jadi dia berbohong seperti ini. Dia tidak akrab dengan Master dari Sekte Pengendali Binatang, dan dia tidak terlalu menyukai Sekte Pengendali Binatang, jadi bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Setelah masa depan bukan lagi rahasia, saya harap Anda menceritakannya, dan semua orang di Sekte Pengendali Binatang akan berterima kasih. Master dari Sekte Pengendali Binatang secara alami memahami pikiran Lu Chen, jadi dia tidak memaksakan dirinya, jadi dia berkata begitu. Bagaimana rasanya? Lu Chen memandang ke arah Ming Yue, dan berkata, ramuan ini dapat memicu penglihatan, tetapi ketika dipicu, itu bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada tingkat bakatnya. Saya merasakan suatu kekuatan di tubuh saya menarik. Ini adalah tanda awal dari gairah penglihatan. Sangguan Jin di sebelahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, aku tidak menyangka kamu akan terinspirasi begitu cepat setelah meminum ramuan itu. Bakatmu lebih tinggi dariku. Di antara seluruh pasukan fanatik, Sangguan Jin adalah orang pertama yang menstimulasi penglihatan tersebut, tetapi dia membutuhkan waktu seharian penuh. Begitu Ming Yue meminum pil 9 putaran limai, dia segera bereaksi hingga memicu penglihatan. Bakatnya sangat tinggi, sungguh mengejutkan. Lu Chen meminta Ming Yue untuk duduk bersila, diam-diam memicu penglihatannya. Setelah sebatang dupa, nafas Ming Yue naik tajam, dan kekosongan di belakangnya bergejolak, seolah ada sesuatu yang mengganggu kekosongan itu. Mengaum, raungan unicorn datang dari tubuh Ming Yue, rendah dan hampa. Seekor unicorn giok keluar dari Ming Yue, berdiri di kehampaan, dan menatap ke langit. Pada saat itu, unicorn giok asli, Xiao Yu, berubah. Rambut asli sebening kristal berangsur-angsur berubah menjadi sisik sebening kristal. Setelah semua rambut berubah menjadi sisik, seluruh tubuh Xiao Yu ditutupi dengan lapisan baju besi unicorn, yang sangat lembut. Setelah diserang, armor unicorn yang lembut akan menjadi sangat sulit untuk melindungi tubuh utamanya. Pada saat itu, tubuh Ming Yue tiba-tiba memiliki lapisan baju besi unicorn yang persis sama dengan milik Xiao Yu, yang sangat jernih dan sangat lembut. Ketika baju besi unicorn di Ming Yue dan Xiao Yu muncul, aura orang dan binatang ini menjadi lebih menakutkan, dan kekuatannya mulai melonjak. Ini adalah, Ming Yue melihat baju besi kilin di tubuhnya dan tidak bisa membantu menjadi sangat terkejut. Ini adalah hal yang baik. Giok unicorn terkait erat dengan takdirmu. Penglihatanmu terstimulasi, memungkinkanmu memiliki baju besi berbeda dari giok unicorn dan pertahanan yang kuat. Pemimpin dari Sekte Pengendali Binatang sangat gembira, dan berulang kali memuji binatang dewa yang takdirnya berbeda. Binatang dewa yang takdirnya sendiri berkali-kali lebih kuat daripada binatang setengah dewa itu. Lu Chen melihat ke arah unicorn giok di belakang Ming Yue, dan dengan baju besi unicorn di tubuhnya, dia tahu apa itu,
jadi dia hanya mengirimkan transmisi suara ke Ming Yue untuk memperjelas keraguannya. Apa yang kamu inspirasi bukanlah sebuah visi, tapi tubuh pertarungan yang lebih kuat dari visi. Ini seharusnya menjadi tubuh pertarungan unicorn. Tubuh pertarungan Kirin. Ming Yue sedikit bingung, dan segera kembali melalui transmisi suara. Lu Chen tidak mengatakannya di depan semua orang, tetapi menyampaikannya padanya. Dia tahu bahwa Lu Chen tidak ingin mengumumkan masalah ini ke publik, jadi dia hanya memberitahunya. Maka dia tidak bodoh, dia tahu bahwa dia harus merahasiakannya, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan Lu Chen secara pribadi. Ya, penglihatan itu semacam sindiran. Bisa saja menyinggung Wu Mei, bisa juga menyindir hal-hal lain, tapi semuanya hanya khayalan. Lu Chen menjelaskan lagi melalui transmisi suara, dan unicorn giok di belakangmu tampaknya merupakan kiasan, tetapi sebenarnya bukan, itu adalah urat bela diri unicorn giok yang terpisah. Pembuluh darah bela diri dipisahkan, yang sangat jarang terjadi di benua Yuanwu, tetapi itu akan terjadi jadikan tubuhmu kemampuan untuk menghasilkan mutasi, baju besi unicorn di tubuhmu membuktikan segalanya. Tetapi tuanku berkata bahwa ini adalah sebuah visi, dan ini adalah hubungan antara aku dan takdir Xiaoyu. Ming Yue menjawab, ini hanyalah salah satu alasannya. Mungkin tuanmu tidak begitu paham tentang hal itu. Lagi pula, sulit untuk membedakan penglihatan dari tubuh pertempuran. Lu Chen menjawab lagi, jika bukan karena tubuh pertarunganku sendiri, aku tidak akan bisa membedakannya, tetapi tubuh pertarungan jauh lebih kuat daripada penglihatan. Tubuh pertarunganku terutama meningkatkan kekuatan, dan tubuh pertarunganmu memiliki lapisan tambahan baju besi unicorn, terutama untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Jadi begitu, Ming Yue tiba-tiba menyadari dan juga sangat gembira. Meskipun tubuh pertarungan Kilin terutama meningkatkan pertahanan, dia merasa kekuatannya juga meningkat. Setelah tubuh pertarungan dilepaskan, keseluruhan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Berapa banyak arteri bela diri yang telah kamu bangun sekarang? Lu Chen bertanya lagi melalui transmisi suara. 3. Ming Yue menjawab, kapal bela diri Giokilin sudah ada ketika saya mulai, guru menemukan Huokilin, dan saya membangunkan kapal bela diri Huokilin. Beberapa waktu yang lalu, guru membantu saya menemukan unicorn air lagi, dan kemudian saya membangunkan kapal unicorn air arteri bela diri, jadi totalnya ada 3 arteri bela diri. Mengapa unicorn api dan unicorn air tidak terpisah? Lu Chen bertanya lagi. Saya tidak tahu kenapa, Ming Yue menjawab, 2 arteri bela diri Kilin api dan Kilin air agak lemah, jauh lebih rendah daripada kekuatan arteri bela diri Jade Kilin. Hal ini paling jelas terlihat selama budidaya. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Mungkin, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara, unicorn giok adalah binatang kelahiranmu, sedangkan unicorn lainnya hanyalah binatang setengah dewa, dan kemampuan mereka tidak sebaik binatang sungguhan, jadi mungkin mereka tidak bisa terbentuk tubuh yang bertarung. Pada saat ini, master dari sekte pengendali binatang berbicara dan mengganggu komunikasi transmisi suara antara Lu Chen dan Ming Yue. Lu Chen, kamu membantu Ming Yue menginspirasi visi unicorn, dan sepenuhnya membantu Ming Yue memecahkan masalah besar. Saya sangat senang, master dari sekte pengendali binatang berkata lagi, adapun, kamu menghancurkan 2 orang jenius. Dari sekte ini, Lu Chen menangkupkan tangannya, berterima kasih padanya. Awalnya, Wei Qingshan dan Sun An bukanlah orang baik, dan mereka ingin membunuh Lu Chen, dan mereka pantas mati. Jika ini terjadi lagi, Lu Chen akan membunuh mereka. Hanya saja Lu Chen tidak akan mengabaikan baik dan buruk jika kepala sekte pengendali binatang membuat pernyataan seperti itu, jadi akan sulit baginya untuk mundur, bukan? Alasan utamanya adalah bahwa master dari sekte pengendali binatang bukanlah orang jahat, dia tidak sejahat Wei Qingshan, atau sekejam Sun An, secara umum, dia baik-baik saja. Master sekte seperti itu, memberinya rasa hormat adalah hal yang wajar, apapun yang terjadi. Terlebih lagi, kepala sekte pengendali binatang juga merupakan master Ming Yue. Setelah sebatang dupa, Ming Yue terbiasa dengan perubahan pada tubuhnya, jadi dia menyingkirkan unicorn untuk bertarung. Segera setelah tubuh pertempuran Kilin disingkirkan, baju besi Kilin di Ming Yue menghilang. Namun, unicorn giok asli, Xiaoyu, belum kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya masih ditutupi dengan armor unicorn yang jernih dan lembut, dan tidak ada lagi lapisan bulu seperti itu. Faktanya, transformasi tubuh hewan hanyalah awal dari pertumbuhan Xiaoyu ke tahap selanjutnya. Lu Chen sangat senang dengan hal ini,
Xiao Yu memiliki lapisan baju besi unicorn tambahan, yang berarti pertahanannya lebih kuat, yang tentunya merupakan hal yang bagus. Lu Chen, terima kasih. Ming Yue bersemangat lagi dan lagi, terlepas dari kenyataan bahwa tuannya ada di sisinya, dia langsung meraih tangan Lu Chen, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk menghibur pikirannya. Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Lu Chen tersenyum, dan suatu saat ada telur batu dengan wajah besar di tangannya. Untung saja Lu Chen ditemukan di sarang elang liar ketika dia melarikan diri dari jurang sarang iblis. Lu Chen tidak tahu apa yang ada di dalam telur batu itu, tetapi Xiao Yu merasakannya, itu adalah telur Yuyu yang sejenis. Faktanya, tidak hanya Xiao Yu, tetapi master binatang manapun dengan basis budidaya tinggi dapat merasakan apa yang ada di dalam telur batu. Telur batu unicorn, Ming Yue dan master dari sekte pengendali binatang berteriak pada saat yang bersamaan. Sayangku, unicorn batu hanya diproduksi di jurang sarang setan, dan tidak ada yang seperti itu di tanah. Master dari sekte pengendali binatang melihat ke arah telur batu unicorn, mata lamanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya. Aku diam-diam turun ke Gunung Zenmo di Gurun Barat, dan jurang gua iblis, hanya untuk menemukan batu itu unicorn, sayangnya tidak ada. Belakangan, saya mendengar orang-orang dari keluarga Beiming mengatakan bahwa batu unicorn sudah lama punah, tapi bagaimana kamu menemukan batu telur unicorn? Petik 2. Diperoleh secara kebetulan. Lu Chen hanya menjawab pertanyaan dari Master Sekte dari Sekte Binatang. Pertanyaan Sekte Pengendali Binatang juga agak tidak masuk akal. Batu unicorn adalah produk khusus dari jurang gua iblis, dan telur batu unicorn secara alami diperoleh di jurang gua iblis. Tidak heran bisa didapat di dalam gua setan. Alasan mengapa Lu Chen tidak mau mengatakan dari mana dia mendapatkan batu telur unicorn bukanlah rahasia besar, itu diperoleh secara tidak sengaja. Selain itu, kepala sekte pengendali binatang sangat haus akan pengetahuan, dan Lu Chen tidak ingin dia menanyakan ini atau itu, jadi dia hanya memblokirnya dengan satu kalimat. Keberuntunganmu sungguh tidak biasa, tapi sangat bagus. Master dari sekte pengendali binatang menghela nafas, karena Lu Chen tidak ingin berbicara tentang proses mendapatkannya. Sulit baginya untuk bertanya lebih jauh. Telur batu unicorn ini, aku ingin menunggunya menetas sebelum memberimu batu unicorn kecil. Lu Chen memandangi telur batu unicorn, dan berkata dengan menyesal kepada Ming Yue, sayangnya, setelah aku meninggalkannya beberapa saat, telur batu itu tidak menunjukkan tanda-tanda menetas, jadi aku harus memberimu telur batu utuh, bukan satu telur. Batu kecil kilin, kamu bukan master binatang buas, dan kamu tidak memiliki ruang untuk mengendalikan binatang buas, jadi tentu saja kamu tidak bisa menetaskan telur dari manusia setengah dewa seperti itu. Ming Yue belum menjawab, tapi kepalanya dari sekte pengendali binatang tertawa terbahak-bahak, meskipun yang kamu kirimkan bukanlah batu unicorn, melainkan dengan telur batu unicorn, itu sama dengan batu unicorn. Terlebih lagi, unicorn kecil yang ditetaskan oleh Ming Yue memiliki efek yang lebih baik dan lebih setia kepada tuannya. Petik 2. Lu Chen, ruang kendali binatang bisa menetaskan telur hidup apapun. Ming Yue juga berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cepat masukkan telur batu unicorn ke dalamnya, dan tetaskan batu unicorn itu secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan tempur. Lu Chen sangat gembira, dan menyerahkan telur batu unicorn kepada Ming Yue. Dengan sentuhan tangan giok Ming Yue, ada pusaran tambahan di sekelilingnya, yang merupakan ruang master binatang. Setelah itu, Ming Yue mengambil telur batu unicorn dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ruang di dalam pusaran. Tidak akan lama lagi aku akan memiliki unicorn kecil lagi, dan aku akan membangunkan urat bela diri unicorn batu. Ming Yue berkata dengan penuh semangat. Bukan satu urat bela diri unicorn, tapi 2H. Lu Chen tersenyum, dan ada telur angin lain di tangannya, yaitu telur jiwa unicorn. Telur angin juga seukuran wajah, tersusun dari kekuatan jiwa hitam dengan energi yang menakutkan, tampak seperti telur yang dibentuk oleh warna hitam yang tak terhitung jumlahnya, angin. Telur angin ini, seperti telur batu, bertahan di Chaos Orb selama beberapa bulan dan diberi nutrisi oleh berbagai energi. Tampaknya siap untuk muncul, tetapi tidak pernah menetas. Begitu telur angin keluar, Ming Yue dan kepala sekte pengendali binatang langsung terkejut, karena mereka merasakan sesuatu di dalam telur angin. Apakah ini telur jiwa unicorn? Kepala sekte penjinak binatang tampak tidak percaya, dan bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Benar, itu telur jiwa unicorn, sama seperti telur si kilin, aku juga tidak bisa menetaskannya.
Lu Chen mengangguk, dan menyerahkan Feng Dan kepada Ming Yue. Ini juga hadiah dariku, kuharap kamu menyukainya. Tidak peduli apa yang kamu kirimkan, aku menyukainya. Di wajah cantik Ming Yue, ada kegembiraan yang tak tertahankan, mengambil telur angin dan mengirimkannya ke ruang kendali binatang. Soul Kilin, produk dari dunia bawah, kamu harus berurusan dengan hantu. Kepala Sekte Pengendali Binatang telah mengalami banyak guncangan dan wajahnya mati rasa, jadi dia hanya bisa menatap Lu Chen dengan datar, berharap Lu Chen akan menceritakan beberapa cerita atas inisiatifnya sendiri untuk memuaskan dahaganya akan pengetahuan. Telur batu unicorn, telur unicorn jiwa, begitu banyak telur, jika semuanya diperoleh secara kebetulan seperti yang dikatakan Lu Chen, dia tidak akan percaya jika dia terbunuh. Pada awalnya, dia merencanakan sejak lama dan menyiapkan banyak hal yang menyelamatkan nyawa sebelum dia berani masuk ke gunung berapi undet. Begitu saja, ia hampir terbakar oleh api undet, dan akhirnya berhasil memancing seekor anak unicorn api. Terakhir kali, unicorn air muncul di Laut Terlarang, dan banyak orang kuat pindah setelah mendengar beritanya, dan dia juga pindah, dan hampir mati di sana. Pada akhirnya, dia bertarung dengan luka-lukanya dan membunuh beberapa orang kuat dengan sekuat tenaga sebelum meraih unicorn air. Di benua Yuanwu, belum lagi binatang. Dewa, bahkan kemunculan binatang setengah dewa telah menarik banyak orang kuat untuk bertarung demi mereka. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu diperoleh secara kebetulan? Telur Sikilin, apakah kamu akan turun ke jurang gua iblis? Telur unicorn jiwa, kamu akan pergi ke dunia bawah, kan? Kedua hal ini tidak ada di tanah, Anda tidak turun ke jurang yang dalam, Anda tidak pergi ke dunia bawah, bagaimana Anda mendapatkannya secara kebetulan? Jadi, dia terkejut sampai mati rasa. Lu Chen membawa kembali kedua telur ini, menunjukkan bahwa dia pergi ke kedua tempat tersebut. Cerita spesifiknya masih belum diketahui, namun Lu Chen berhasil menggali telur-telur di jurang maut dan dunia bawah, yang dengan sendirinya membuatnya merasa sangat terkejut. Ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Bahkan ketika dia turun ke jurang sarang iblis, dia licik dan gemetar. Begitu dia mengganggu klan iblis yang kuat, dia bahkan tidak akan berpikir untuk kembali hidup. Adapun dunia bawah di bawah gua hantu, dia bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi membicarakannya. Tanpa perawakan khusus atau sarana khusus, sulit untuk menahan energi yin di bawah gua hantu. Setelah lama tinggal, orang yang hidup ini juga akan menjadi hantu. Lebih penting lagi, Lu Chen hanya berada di tahap abadi, yaitu level murid inti, dan hehe, tuanmu. Sangat sulit membandingkan orang dengan orang lain, dan membandingkan barang satu sama lain. Lu Chen, yang levelnya sangat rendah, dapat melakukan sesuatu yang bahkan orang terhormat seperti dia tidak dapat melakukannya. Bisakah dia tidak kaget? Tidakkah kamu ingin tahu kisah Lu Chen menggali telur? Sayangnya Lu Chen tidak tertarik untuk menceritakan cerita apapun kepadanya, jadi dia hanya berkata dengan santai, tidak perlu menyebutkan proses mendapatkan telur unicorn, hasilnya adalah poin kuncinya. Di masa depan, akan ada dua lebih banyak unicorn di Ming Yue, dan dua seni bela diri lagi akan dibangkitkan. Itu yang kami inginkan. Kamu benar, intinya adalah hasilnya. Master dari Sekte Pengendali Binatang tertawa, dan melepaskan simpul di hatinya. Meskipun Lu Chen terlalu malas untuk membicarakan prosesnya, dia masih menatap Lu Chengao. Oke, aku sudah memberikan semua milikku pada Ming Yue, dan aku akan kembali ke Sekte juga. Lu Chen berkata, Lu Chen, kamu akhirnya datang ke Sekte Penjinak Binatang, mengapa tidak tinggal selama beberapa hari? Melihat Lu Chen hendak pergi, Ming Yue merasa sangat enggan. Lain kali, aku punya sesuatu untuk segera kembali ke Sekte. Lu Chen berkata begitu. Sebenarnya, Lu Chen bisa tinggal selama beberapa hari, tetapi dia tidak menyukai Sekte Penjinak Binatang dan tidak ingin tinggal terlalu lama. Lu Chen, bahkan jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, jangan terburu-buru untuk sementara waktu. Karena kamu di sini bersama Sekte Penjinak Binatangku, mengapa kamu tidak berkunjung? Kepala Sekte Pengendali Binatang berkata, Sekte Pengendali Binatangku memiliki jutaan gunung dan binatang buas langka yang tak terhitung jumlahnya. Saya secara pribadi akan membawa Anda berkeliling dan melihat mereka. Yang berdaulat, apa yang kamu lakukan? Lu Chen terkejut. Tuan keluarga yang agung menemani seorang junior untuk berkunjung kemana-mana. Dengan standar yang begitu tinggi, dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Ada apa? Kamu sudah banyak membantu Ming Yue,
aku belum mengucapkan terima kasih, jadi apa gunanya berjalan bersamamu? Master, dari Sekte Pengendali Binatang melambaikan tangannya, jadi dia memutuskan. Tuan, apakah Anda pergi ke tempat yang salah? Arah ini menuju area terlarang sekte tersebut. Benar, tempat yang aku tuju adalah area terlarang sekte tersebut. Master Sekte dari Sekte Pengendali Binatang mengatakan hal yang sama. Bahkan murid, kita tidak bisa memasuki area terlarang, dan Lu Chen bukanlah murid dari Sekte Pengendali Binatang. Mengapa guru membawanya ke sana? Ming Yue bertanya, karena aku membuat pengecualian dan membawa Lu Chen ke area terlarang, karena aku ingin memberinya hadiah pertemuan. Master dari Sekte Pengendali Binatang tersenyum, memandang Lu Chen dan berkata, hadiah ini adalah hal yang bagus, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan Anda? Lu Chen tercengang, tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kepala Sekte Pengendali Binatang. Lu Chen itu bermain di sekte kita, dan dia ditemani oleh penguasa kita. Benar-benar heboh. Aneh, suzerain kita berstatus sangat tinggi. Kapan kita akan menemani para tamu berkunjung? Apa yang istimewa dari Lu Chen sehingga sekte memperlakukannya dengan sangat baik? Dia hanya memiliki binatang suci, jadi suzerain tidak perlu memperlakukannya seperti ini. Mungkin karena suster muda Ming Yue, sang suzerain memperlakukannya dengan baik. Lu Chen milik Ming Yue, sang suzerain pasti memperhatikan Ming Yue untuk memperlakukan Lu Chen dengan baik. Juga, beberapa rombongannya juga telah dimusnahkan, yang sungguh membuat iri. Murid atau tetua dari Sekte Pengendali Binatang yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka melihat Lu Chen dan kelompoknya berbicara di belakang mereka. Master dari Sekte Pengendali Binatang biasanya sangat serius dan tidak dekat dengan murid sekte tersebut, kecuali Ming Yue. Selain itu, Master dari Sekte Pengendali Binatang relatif dingin, bahkan jika ada VIP yang berkunjung, dia tidak akan menyambutnya secara langsung, apalagi menemaninya berkunjung. Oleh karena itu, Kepala Sekte Pengendali Binatang memimpin Lu Chen berjalan-jalan, yang mengejutkan seluruh Sekte Pengendali Binatang. Sekelompok orang memasuki kedalaman Sekte Pengendalian Binatang dan datang ke tempat yang terpencil dan terpencil. Di antara kedua gunung tersebut, terdapat lembah terpencil yang penuh aura. Di atas lembah, ada garis-garis aura hewan menakutkan yang mengembun, seolah-olah ada monster menakutkan di lembah. Di pintu masuk lembah, ada tablet batu besar yang berdiri di sampingnya, yang di atasnya tertulis, mengunci kolam setan. Area terlarang sekte ini, dilarang masuk. Sebuah suara tua terdengar, 4 sosok muncul di depan semua orang. Itu adalah 4 lelaki tua dengan aura menakutkan, wajah tanpa ekspresi dan mata tajam, yang membuat orang merasa tidak dikenali oleh kerabatnya. Temui keempat penjaga, Kepala Sekte Pengendali Binatang buru-buru membungkuk, dengan hormat. Yang berdaulat, mengapa Anda membawa orang luar ke sini? Tanya lelaki tua yang bertanggung jawab. Membalas, kata Kepala Sekte Pengendali Binatang. Hadiah apa yang diterima sekte saya? Penjaga pemimpin bertanya sambil melihat ke arah Gunung Yukilin di bawah selangkangan Lu Chen. Menurutnya, mungkin karena binatang suci Jade Kilinlah sang penguasa melanggar preseden ini. Ming Yue, master dari Sekte Pengendali Binatang melirik ke arah Ming Yue memahaminya, dan segera menunjukkan hadiah dari Lu Chen. Kirin berkelahi, Ming Yue bergumam pelan dan memanggil Zanshen. Mengaum, raungan unicorn yang berongga terdengar. Seekor unicorn giok besar keluar dari tubuh Ming Yue, berdiri dengan bangga di belakangnya, mengaduk kehampaan. Saat berikutnya, tubuh Ming Yue memiliki lapisan tambahan baju besi unicorn sebening kristal. Dalam sekejap, kekuatan pertahanan Ming Yue melonjak, kekuatannya meningkat, dan momentumnya seperti pelangi, seperti Dewi Unicorn, memandang rendah dunia. Visi Kirin, hebat, penglihatan terpendam Ming Yue akhirnya muncul. Terinspirasi oleh visinya, Ming Yue adalah seniman bela diri terkemuka dan ahli binatang. Dengan potensi besar, Tuhan memberkatiku, Sekte Master Binatang. Keempat wajah kusam dari keempat penjaga menunjukkan kegembiraan dalam sekejap. Mereka tidak menyangka pihak lain tidak mengirim kembali giok unicorn, tetapi membantu Ming Yue merangsang penglihatannya. Mereka adalah latar belakang Sekte Pengendali Binatang, dan mereka bertanggung jawab atas sekte tersebut. Tentu saja, sekte ini memiliki semua kesombongan. Ming Yue adalah murid dari suzerain, memiliki bakat super dalam mengendalikan binatang, dan juga merupakan murid dengan potensi terbesar dalam mengendalikan binatang. Mereka juga tahu kenapa giok unicorn tidak ada di tangan Ming Yue.
Untuk membantu Mingyue menstimulasi penglihatannya, mereka juga memikirkan cara, tapi sayangnya tidak ada satupun yang berhasil. Jika visi Mingyue tidak terstimulasi, dan waktu terus berjalan, itu akan menghancurkan bibit tak tertandingi yang dianugerahkan oleh surga pada sekte penjinak binatang. Itu sebabnya mereka sangat bersemangat. Pentingnya visi yang menginspirasi tidak kalah pentingnya dengan Mingyue yang mengambil kembali binatang kelahirannya. Mingyue bisa menginspirasi visi unicorn, itu semua tergantung dia. Master dari sekte pengendali binatang menunjuk ke arah Lu Chen, dan memperkenalkan, namanya Lu Chen, murid dari sekte Xuan Tiandao. Junior Lu Chen, saya telah melihat 4 penjaga. Tolong tunjukkan bukti bahwa kamu membantu Mingyue. Kepala penjaga mengatakan demikian. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil 5-9 putaran dan menyerahkannya kepada kepala penjaga. Sejujurnya, jika bukan karena bahan berharga tidak cukup, dan ada banyak pil 9 putaran 5, Lu Chen tidak akan mengungkapkan pil ini. Percaya atau tidak, penjaga akan menariknya ke bawah, dan paling buruk, berbalik dan kembali, dan tidak akan kehilangan beberapa kati, bukan? Sampai sekarang, ketika dia datang ke sini, Lu Chen tidak tahu apa yang ada di area terlarang dari sekte penjinak binatang. Aku bahkan tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh master dari sekte pengendali binatang. Karena, kepala sekte pengendali binatang tidak mengatakan apa-apa, semuanya hanya dugaan. Tidak ada petunjuk, dan para dewa tidak dapat menebaknya, apalagi Lu Chen. Pil ini, mata keempat penjaga tertuju pada pil, dan mereka semua menunjukkan keraguan. Pil 5-9 putaran. Begitu kata-kata Lu Chen jatuh, keempat penjaga itu terkejut, dan bahkan wajah master dari sekte pengendali binatang pun berubah. Meskipun pil 5-9 putaran adalah pil yang sangat langka, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi 4 penjaga yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan master sekte dari sekte pengendali binatang yang berpengetahuan luas mengetahui tentang pil ini, jika tidak, mereka tidak akan ada reaksi sebesar itu. Mingyue meminum pil ini, dan penglihatan unicorn langsung muncul. Master sekte pengendali binatang membenarkan. Dikatakan bahwa pil 5-9 putaran memiliki efek merangsang penglihatan, dan itu benar. Seorang penjaga berkata dengan penuh semangat, konon pil ini tidak bisa dimurnikan, karena membutuhkan buah lien, rumput duanyang, kumis pohon api, dan daun klon. Keempat bahan berharga ini hampir mustahil didapat. Pil ini telah menjadi pil yang tiada taraf, tidak lagi muncul di dunia. Pil ini memang merupakan hadiah yang murah hati, tapi masih belum cukup untuk memasuki area terlarang sekte saya. Pemimpin penjaga menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi malu. Lu Chen juga memberiku 2 telur unicorn. Mingyue dengan cepat membuka ruang pengendali binatang, mengangkat telur batu dan telur angin. Telur batu unicorn, telur jiwa unicorn. Keempat penjaga itu tertegun di tempat, dan mata lama. Mereka terkejut. Batu unicorn adalah makhluk dari jurang gua setan, dan konon sudah lama punah. Jiwa unicorn lahir di dunia bawah, dan tidak muncul di dunia selama puluhan ribu tahun. Kedua telur ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku sudah lama bertemu denganmu, kenapa anak ini memiliki begitu banyak harta? Keempat penjaga sekali lagi sangat bersemangat.